Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nastar, Ngobrol Asik tema Ramadan. Jadi, di podcast kali ini temanya adalah pentingnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. nah buat teman-teman yang belum tahu apa sih podcast Nastar ini, jadi ini adalah salah satu kolaborasi ekstrakurikuler BTA dan juga jurnalistik. Dan di tayangan perdana kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial banget nih. Sebelum itu, perkenalkan saya Wilda Oramecha dan rekan saya. Saya Leandra Zara Molia. Tonton terus keseruan kami di podcast Nastar. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Ustazah Doni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi Ustazah Doni ini bagaimana menjalani aktivitas puasa Ramadan kali ini? Iya, alhamdulillah ya Wil. Sama Kak Rena ya. Kak Wilda sama Kak Rena. Iya. Alhamdulillah tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa berpuasa sampai nanti bertemu lagi tahun depannya lagi, dan tahun depannya lagi. Amin. Untuk Ramadan kali ini alhamdulillah puasanya lancar. Ya, memang berbeda dengan dulu sama sekarang karena mungkin kegiatan, keadaan keluarga juga mempengaruhi pada Ramadan kali ini. Nah, selain menjadi pengajar di SMA Negeri 1 Bulu ini, aktivitas Ustazah Doni ini apain aja sih? Aktivitas Iya. selain ngajar di sini. Iya. Kalau aktivitas utama mungkin ya itu pasti di rumah mengasuh anak, kemudian ya seperti ibu rumah tangga apa biasanya ya, ibu rumah tangga yang dari pagi bangun kemudian masak dan sebagainya itu ya, dan apa namanya yang namanya punya toddler ya. Iya. Nah, pasti dari pagi itu sudah sulit effort sekali. Jadi aktivitas utama di rumah, kemudian aktivitas yang keduanya adalah di SMA 1 Melulu ini ngajar. Itu aja sih aktivitasnya. Jadi sekedar info ya teman-teman, kalau Ustazah Doni ini adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Bulu yang mengajar pendidikan agama Islam. Nah, jadi menurut Ustazah Doni ini, apa sih pentingnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran di sehari-hari gitu? Oke, jadi karena ini bulan suci Ramadan itu kan juga bulan turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan ya. Lupa ini bukan gara-gara puasa ini. Gak apa-apa. Nah, pada waktu itu, pada malam itu malaikat Jibril turun untuk menghampiri Nabi Muhammad, kemudian menyuruh Nabi Muhammad untuk berkata atau mengucapkan Iqra, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sempat ketakutan karena kenapa? Karena Nabi Muhammad kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akhirnya beliau didekap sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi Iqra, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad berkata lagi, saya tidak bisa membaca. Kemudian didekap lagi sama malaikat Jibril. Berkatalah lagi malaikat Jibril Iqra. Nabi Muhammad berkata lagi, saya tidak bisa membaca. Nah, dipeluk lagi sama malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat Al-Alaq. Nah, jadi ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, jadi kenapa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penting sekali untuk kita membaca atau mentadaburi Al-Quran, karena ya salah satunya adalah bulan turunnya Al-Quran. Selain itu banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita raih ketika kita membaca Al-Quran. Salah satunya
kalau kita membaca satu saja huruf Al-Quran ya, satu huruf saja, itu pahala kebaikannya adalah 10 kebaikan. Ya, jadi teman-teman ya, kalau kita mau membaca Al-Quran satu huruf saja itu bernilai 10 kebaikan. Ya, kalau gini misalnya, kita membaca surat apa ya, Nun gitu aja ya. Iya. Nun gitu kan cuma satu huruf kan ya. Iya. Nah itu bisa lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah bernilai 10 kebaikan. Coba kebaikan apa saja misalnya? 1, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 2, kebaikan mendapatkan teman yang soleh-solehah. 3, sampai 10 kebaikan. Coba bayangkan. banyak Kalau banget kita membaca 30 juz khatam, berapa kebaikan yang akan kita peroleh ya? Banyak banget Nah, pasti. itu salah satunya kenapa kita harus membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Tapi jangan hanya di bulan suci Ramadan ya, di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan kita juga harus membaca Al-Quran. Jadi kurang lebih itu manfaatnya kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada lagi manfaatnya untuk tubuh kita ya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan Qur'ana tartila, dengan tajwid yang benar, nah itu akan bermanfaat untuk kondisi tubuh kita. Orang yang membaca Al-Quran dengan benar, maka dia akan sehat terus. Karena ada penekanan pada tajwid itu yang berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Jadi kalau Mbak Rena, Mbak Wilda, ini rajin membaca Al-Quran, insya Allah sehat. Masya Allah. Jadi buat teman-teman, kalian sering-seringlah untuk baca Al-Quran ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Pasti banyak banget pahala yang akan kalian peroleh kalau baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah. Gimana? Sudah khatam berapa juz? Itu maaf, tadarus. Ya, Ya tadarus itu mungkin masih 1 juz lah. 1 juz. Alhamdulillah tidak apa-apa. Yang penting continue setiap hari, istiqomah setiap hari membaca. Kalau nggak bisa 1 lembar, ya kalau bisa 1 juz 1 hari, one day one juz ya. Ya. Insya Allah ya. Gimana kegiatannya Mbak Wilda sama Mbak Rena di bulan Ramadan ini? Kegiatannya sih ya mungkin tadarus udah pasti. Iya. Sama itu berburu takjil. Iya, Itu enak takjil banget. itu harus banget ada setiap berbuka. Oke. Jadi menurut Ustazah Doni nih, bagaimana cara memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran? Iya baik, untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran ya, ini tentunya kita perlu belajar bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena ayat-ayat Al-Quran itu maknanya kalau kita pahami secara kasat mata itu tidak bisa. Jadi kita memerlukan yang namanya tafsir ya. Tafsir Quran. Banyak sekali kan tafsir Jalalain ya. Ada tafsir Misbah, karyanya siapa? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Bapaknya Mbak Najwa Shihab. Aduh, itu Quraisy Shihab. Nah, itu bisa kita pelajari untuk apa? Untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Urdu ya, bahasa Arab. Jadi kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau kita belum paham bahasa Arab, maka kita dianjurkan untuk mempelajari yang namanya tafsir. Nah, tafsir itu sendiri juga ada banyak sekali ilmunya. Ya. Jadi ada yang namanya tafsir, tafsir itu metode mempelajarinya banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita mau mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran, kita mau pakai metode tafsir ijmali. Tafsir Atau apa itu, Bu? ini biasanya digunakan untuk menafsirkan pada zaman Nabi, karena di situ kan masih ada Nabi Muhammad, jadi tidak perlu tafsir yang sangat rinci. Nah, tafsir ijmali itu tafsir global, ya. Jadi memahaminya secara global, karena pada masa Rasulullah itu kan masih ada Rasulullah, jadi masyarakat
tidak perlu memahami secara detail, secara rinci. Jadi untuk memahami Al-Quran itu kita memerlukan yang namanya tafsir Quran. Tafsir itu ada tafsir Jalalain, tafsir apa tadi? Tafsir Misbah. Ya, itu karyanya Quraish Shihab. Nah, untuk memahami itu kita butuh banyak sekali membaca. Nah, selain membaca Al-Quran, kita juga harus membaca per ayat. Ya, per ayat itu nanti ada tafsirnya sendiri. Kenapa? Karena ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya itu kalau kita lihat maknanya ya, kalau kita lihat artinya itu tidak saling berhubungan, tapi ada hubungannya dengan ayat lain atau di surat lain. Jadi kalau ingin memahami ayat-ayat Al-Quran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami bahasa Arab. Yang kedua adalah memperbaiki bacaan dengan tajwid itu tadi. Kemudian yang ketiga kita membaca tafsir itu ya, membaca tafsir. Nah, membaca tafsir ini butuh yang namanya guru. Kalau kita memahaminya sendiri, kita akan kebingungan. Iya, Ya. pasti. Karena bahasa dari arti bahasa ayat-ayat Al-Quran itu kan baku bahasanya ya. Jadi kita nggak cuma membaca Al-Quran saja, kita juga harus memahami makna-makna tersebut dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, kira-kira surat apa yang sudah dimaknai, difahami, kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari? Apa ya? Surat Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ustazah Rini, ini ya Al-Quran itu mengajarkan kita puasa itu tentang apa sih? Yang diajarkan gitu. Oh gitu ya. Iya. Pertanyaannya jadi apa sih yang diajarkan Al-Quran tentang puasa? Iya. Itu. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita berpuasa agar kita bertakwa. Puasa itu rukun Yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Jadi kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, karena ini adalah perintah langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan perintah sholat itu dicantumkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi itu perintah langsung, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu sendiri ya. Kita jadi membahas puasa ini ya. Iya. Ya, karena itu adalah perintah Allah, jadi kita hukumnya wajib untuk menjalankan. Apabila di bulan Ramadan ini kita misalkan ada tidak berpuasa 1 hari, 2 hari, atau beberapa hari harus atau wajib mengganti. Jadi puasa itu penting karena puasa itu bukan kok kita terus lemas, terus lapar, haus, bukan ya. Malah puasa itu kalau kita lihat dari segi kesehatan itu puasa bisa menghancurkan bakteri-bakteri jahat yang ada di tubuh kita atau lemak-lemak jahat yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita rajin-rajin berpuasa, insya Allah lemak-lemak jahat itu akan hilang, berkurang gitu ya. Gitu. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi kita tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib dan itu adalah perintah langsung dari Allah. Nah, dan ini kelanjutan ayat dari 183 ke 184 masih ada hubungannya ya dengan puasa. Ya saya bacakan artinya saja ya. Nah, beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, sebanyak hari yang dia tidak puasa pada hari itu. Nah, jadi bagi orang-orang musafir, bagi orang-orang sakit,
itu boleh tidak berpuasa. Tapi bagi kita pelajar yang sehat ya, sehat kan ya. Nah, jangan sampai berpura-pura sakit untuk tidak berpuasa. Karena puasa itu tadi hukumnya wajib. Kan kalau kita ketahui ya, banyak sekali kemarin ya, mohon maaf ini ya. Saya pernah tahu ya, siswa itu ketika bulan Ramadan, ketika saya pulang itu ada siswa yang nggak tahu ya, siswa mana ya. Mohon maaf ini karena dia sakit atau entah bagaimana itu berada di warung gitu ya. Nah, itu bulan puasa. Jadi kenapa sih kita masih sehat, kita masih kuat? Kenapa kita tidak menjalankan perintah Allah? Nah, sebagai pelajar, jadilah pelajar yang dicintai Allah. Apa pelajar yang dicintai Allah itu seperti apa? Yang bertakwa, mau menjalankan perintahnya Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, insya Allah apapun yang kita minta akan diberikan. Seperti kalian dicintai oleh orang tua kalian, pasti kalau minta apa-apa diberikan kan ya? Iya. Nah, tapi harus ngereok dulu ya. Kalau sama Allah enggak, langsung apa yang kita minta insya Allah diberikan. Jadi gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita tuh harus semangat nih untuk puasa, karena tuh puasa tuh membuat tubuh kita tuh jadi lebih sehat, dan juga kuman-kuman yang ada di tubuh kita hilang deh nantinya. Ya itu kalau dilihat dari segi kesehatan. Kalau kita lihat dari segi batin ya. Nah, puasa itu kan menahan. Bukan hanya menahan makan, menahan minum, tapi kita harus menahan segala nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu itu kan ada banyak sekali, ada nafsu yang baik, nafsu yang tidak baik. Nafsu yang baik tadi, nafsu makan, kalau kita tidak makan kan akan Nanti. sakit ya. Kalau kita nafsu yang baik tadi makan, kalau kita ngantuk harus apa? Tidur. Nah, ada juga nafsu yang tidak baik. Ya, namanya nafsu lawamah ya. Kalau kita turuti nafsu yang tidak baik itu, misalkan ya mohon maaf ya, misalkan kita ada muda-mudi, istilahnya pacaran ya. Nah, di situ tidak mungkin tidak ada nafsu yang hadir di situ. Nafsu yang muncul ketika pacaran atau bahasa Islaminya apa? Ta'aruf gitu katanya. Nah, nggak ada istilah itu ya. Kalau pacaran ya pacaran aja, apalagi HTS dan sebagainya itu sama saja. Intinya sama saja ya kan. Nah, itu tidak mungkin kalau tidak ada hawa nafsu. Nah, sekarang ini karena naudzubillah banyak sekali yang namanya zina itu sudah di mana-mana. Dan itu apa? Itu adalah tanda-tanda datangnya kiamat. Ya, kita kan tahu ya, sekarang ini yang namanya pacaran itu kayak di menjadi tren. Iya, menjadi tren. Kalau nggak punya pacar seakan-akan itu malah kalah sama temannya ya. Pasti. Tapi Mbak Wilda sama Mbak Rena saya yakin nggak pacaran. Enggak, Bu. Enggak. Ya, jadi dengan puasa kalau kita kan menahannya itu tadi, bisa menahan nafsu-nafsu yang seperti itu tadi, nafsu-nafsu yang tidak baik, nafsu untuk berkata kotor, kasar, nafsu untuk melakukan perbuatan yang Zina. ya seperti itu. Jadi untuk lahir dan batin puasa itu bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Ustazah Doni, apa metode yang efektif untuk menghafal Al-Quran selama bulan suci Ramadan? Ya, jadi kalau kita mau menghafalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena ini kesempatan yang baik ya, metode yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat yang benar. Kemudian kita teguhkan niat itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, selain niat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita menghafal Al-Quran? Tidak perlu muluk-muluk ya, karena menghafal Al-Quran itu bagi orang yang diberikan kekuatan hafalan itu memang butuh waktu yang sebentar.
Tapi kalau bagi kita yang masih ingin belajar menghafal Al-Quran, itu pasti banyak sekali tantangannya ya. Nah, gimana sih cara kita menghafalkan Al-Quran biar kita itu bisa dengan mudah menghafalnya? Kita harus sering-sering murojaah atau membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jadi diulang-ulang terus, bacaan itu diulang-ulang terus. Misalkan kita mau belajar surat surat Al-Fatihah misalkan belum hafal ya. Kita belajarnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim gitu ya. Jadi diteruskan terus, dibaca terus. Kalau tidak bisa seperti itu, kita bisa membacanya satu surat, kemudian diulang lagi satu surat, dibaca terus berulang-ulang secara istiqomah dan secara kontinu. Nanti otomatis kita akan terngiang-ngiang. Ya. Nah, bukan hanya itu, apa sih metode yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah memakai misalnya mushaf seperti ini ya, jangan sampai berganti mushaf. Karena kalau kita membaca kan otomatis kita melihat. Nah, melihat itu berupa kayak sebuah gambar gitu ya. Nah, kalau kita berganti mushaf, maka gambarnya beda. Beda lagi ya. Mushafnya sudah beda, jadi isinya pun mungkin letaknya beda. Jadi itu mengganggu hafalan kita. Jadi usahakan kalau mau hafalan gunakan mushaf yang sama. Nah, selain itu kita harus selalu menyetorkan hafalan kita ke ustadz atau ke guru kita ya. Apalagi yang harus kita lakukan untuk menghafal Quran selain mengulang-ulang bacaan, sering murojaah, kemudian memakai mushaf yang sama. Apalagi kira-kira kalau kita mau menghafalkan Al-Quran? Kita nggak boleh patah-patah apa. Kita nggak boleh kayak hari ini membaca, besoknya enggak. Nah, itu tadi kan harus istiqomah, jadi secara terus menerus. Nah, selain itu apa yang harus kita lakukan kalau kita mau membaca Al-Quran? Yang pertama ya, tolong bacaan itu diperbaiki, tajwidnya diperbaiki, karena itu mempengaruhi hafalan atau bacaan kita. Kalau misalkan tajwidnya kurang benar, otomatis kita membacanya juga kurang benar. Kalau kita misalkan tajwid itu istilahnya kan ada yang namanya tajwid itu istilahnya alamat ya. Kalau kita mau main ke rumahnya Mbak Rena, kalau tidak tahu alamatnya kan susah ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu alamatnya, baru kita nanti lancar ke rumahnya Mbak Rena. Jadi gitu, tajwidnya sudah benar, niatnya sudah benar, sudah teguh, kemudian membaca secara berulang-ulang atau istiqomah, sering murotal, mendengarkan murotal sering murojaah, mendengarkan murotal, kemudian kita sebisanya setor hafalan ke ustadz atau ke guru kita. Seperti itu. Jadi saya jadi pengen banget untuk menghafalkan 30 juz dalam satu hari. Terinspirasi oleh Mbak Rena. Enggak, jadi gini, Bapak Ibu guru kita ya ini punya putra-putri yang Masya Allah sekali ya, banyak yang hafal Al-Quran. Kalau saya boleh menyebutkan kayak putranya Pak Usman itu Masya Allah sekali sudah khatam ya, 30 juz menghafal Al-Quran. Kemudian putranya Bu Eli itu juz 30 sudah hatam. Putrinya Pak Huda, nah itu juga sudah ya. Kita ya yang sudah sedemikian lama hidup ini, sudah berapakah surat yang sudah kita hafalkan? Nah, itu bisa jadi inspirasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Dan juga yang itu ditayang di televisi. Ya, Elvis cilik gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi inspirasi kita untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran. Yang diberikan kekurangan bisa ya menghafal Al-Quran, apalagi kita yang
sempurna ini ya. Insya Allah, iya. Jadi kalau kita mau bersyukur menggunakan apa yang sudah kita miliki, insya Allah kita bisa untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi ini di dalam Al-Quran kan banyak banget suratnya nih. Surat yang cocok nih dibaca pas puasa itu apa aja? Oke. Kalau misalkan surat itu ya 30 juz boleh dibaca. Tapi ada beberapa surat ini yang bagus sekali kita baca untuk di bulan Ramadan ini ya. Yang pertama itu adalah surat Al-Qadr. Ya. Al-Qadr. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu jatuhnya ada di bulan Ramadan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi pertama surat yang bagus sekali untuk kita baca di bulan Ramadan ini adalah surat Al-Qadr. Kemudian yang kedua ada surat Ad-Duha sama surat Asyam. Nah, ini bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat duha. Iya, boleh sholat subuh juga boleh, membaca itu boleh. Sholat duha ini penting sekali kita lakukan karena ini kata-kata hari ini ya. Iya. Oke. Ini nih. Kata-kata hari ini oke. Dari Ustazah Doni. Iya. Sholat duhamu hari ini atau saat ini menentukan rezekimu di masa depan. Jadi usahakan kita setiap hari untuk melaksanakan sholat duha minimal 4 ya, kok gini tangannya 4 rakaat setiap hari minimal, kalau bisa ya 12 rakaat. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Nah, itu juga bagus sekali untuk mendatangkan rezeki kita. Jadi surat apa sih yang bagus sekali kita baca? Yang pertama tadi surat Al-Qadr, kemudian yang kedua Ad-Duha, yang ketiga Asyam, yang keempat Al-Waqiah, kemudian ditambah lagi Yasin, Al-Mulk, dan surat Ar-Rahman. Karena saya dulu pernah mengamalkan itu ketika saya kerja di Surabaya. Waktu itu setiap pagi saya amalkan itu, setiap sholat duha 4 rakaat. Setelah itu saya baca surat Yasin, Ar-Rahman, sama Al-Waqiah. Dan alhamdulillah, yaitu kegiatan saya itu menghasilkan rezeki saya saat ini. Jadi seperti itu. Ya, bisa dibuat inspirasi untuk Mbak Wilda sama Mbak Rena. Jadi jangan jangan mengandalkan kemampuan kita ya. Kita pakai jalur langit. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman nih ya, jangan lupa untuk ngamalin surat-surat yang udah diceritain sama Ustazah Doni. Itu pasti sangat berarti buat kita untuk sekarang dan juga di masa depan. Jadi sudah waktunya kita undur diri nih. Nah, untuk Ustazah Doni terima kasih banget udah hadir untuk hari ini dan juga bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah. Terima kasih kembali sudah diundang di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian apabila ada kesalahan-kesalahan dari diri saya, itu adalah kekurangan ilmu saya ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada komen atau kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis di bawah ini. Silakan ditulis. Selesai sudah podcast kita hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.